Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilayka yurja'ul amru kullu la ilaha illa ant wa la na'budu illa iyyak mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Fasalatullah alaihi wa ala alihi wa ala dhurriyyatihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untayan syukur kita dalam kalimat tahmid yang kita lisankan sebagaimana dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap nikmat yang kita rasakan, hati kita menyadari itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka kemudian lisan kita mengucapkan ucapan ini yang mudah-mudahan kita ikuti dengan kebaikan amal soleh kita. Itulah syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jasmaniyah maupun ruhaniyah. Allah panjangkan usia kita hingga pagi ini. Allah izinkan terus kita masih beramal soleh. Allah mudahkan langkah kaki kita ke masjid. Allah mudahkan hati kita untuk istiqamah mendengarkan nasihat-nasihat, mencari ilmu dan setiap kebaikan-kebaikan yang kita minta dalam doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah kebaikan yang tidak semua orang dapati. Nikmat sehat, nikmat rizki dan apa-apa yang ditambahkan oleh Allah untuk kita masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu insaf bahwa semua ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dengan segenap sarana prasarana yang Allah berikan, hal kita bersyukur atau kita kufur dengan kemaksiatan atau membelakangi syariat-syariatnya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa agama ini Allah Subhanahu wa taala jaga. Kalau kita pernah dengar firman Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah syariatnya. Semua perkara Allah tetapkan dengan ketentuan-ketentuan iradahnya. Maka ketika tiba-tiba orang-orang kufar Quraisy, kalau dalam kasus kita sedang membahas surat Al-Qalam ini, mereka berkeyakinan menurut zonnya mereka, persangkaan mereka, bahwa kalau kita di dunia sudah enak, kita lebih hebat daripada orang-orang Islam itu, sahabat-sahabatnya Nabi. Maka kalau benar seandainya ada kiamat dan ada kebangkitan, kita lebih baik daripada mereka. Atau mereka tidak akan mungkin melampaui kita. Minimal kita akan sama dengan mereka keadaannya. Jadi punya keyakinan bahwa orang kafir dan orang mukmin nanti sama. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita segala sesuatu ketetapan dengan dalilnya atau tauqifiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang panjang, merunut, mengejar. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun.
Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Allah kejar. Apa ini? Bagaimana kamu menetapkan seperti itu? Apakah kamu punya kitab yang Allah turunkan sebelumnya? Yang di situ kamu belajar bahwa kamu bebas menentukan nanti nasibmu di akhirat? Atau kamu punya janji dari Allah yang janji itu berlaku sampai kiamat? Atau kamu memiliki pemimpin siapa? Tanya siapa yang akan bertanggung jawab dengan ini. Atau kamu punya sekutu-sekutu, yang sekutu-sekutu itu menjamin untuk datangkan sekutu itu nanti adalah kalau mereka benar dengan pernyataannya, dasarnya apa. Subhanallah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi agama ini betul-betul terjaga. Allah yang menjaganya sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW diancam tidak boleh berbicara sesuka hatinya, ketika umatnya berbicara dengan tanpa dalil, Allah kejar. Maka siapa lagi yang bisa berbicara sepenaknya tentang agama ini? Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi penetapan agama ini murni, tidak ada campuran apapun sedikit pun, terbukti sampai dengan detik hari ini. Orang-orang rasionalis, orang-orang sekuler yang mengatakan persamaan agama, sinkritisme, yang semuanya akan masuk surga, itu adalah pengulangan daripada sejarah. Maka apa yang mereka lakukan saat ini, Allah sudah punya jawaban di sini. Kita nggak usah bingung, tidak usah menjadi terheran. Wah, benar juga ya omongannya. Itu kalau orang itu nggak baca Quran, nggak punya Quran. Kalau punya Quran dan dia paham Quran, begitu ada ngomong yang aneh-aneh, ini Abu Jahal jilid 2 ini. Keadilan Allah bersamaan dengan rahmat Allah. Allah itu kasih sayang, menginginkan semuanya masuk surga. Tapi dengan adanya rahmat Allah, Allah nggak kepengen nyiksa sesiapapun. Kalau Allah ingin menyiksa sesiapapun, nggak usah diturunkan kitab, nggak usah diturunkan Rasul. Cukup di zaman disulbi mereka, Allah sudah mengatakan, alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilun. Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf 173, 171, 172, 173, Allah itu sudah mempersumpahkan semua anak keturunan Adam di zaman mereka masih di alamnya sendiri, dalam sulbi-sulbi. Allah mempersaksikan, apakah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan, qalu bala syahidna, iya kami bersumpah kamu Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Allah mempersaksikan saat itu. Karena apa? Agar nanti di akhirat enggak punya alasan, ya Allah kami lalai. Enggak, sudah bersumpah kamu. Seandainya Allah ingin menginginkan azab begitu saja, Allah enggak kasih sayang, seandainya ya, maka enggak usah diturunkan Rasul, enggak usah diturunkan kitab. Sudah ada persumpahan. Begitu turun di dunia, aneh-aneh, neraka kabeh kowe. Tidak, sudah disumpah di zaman sebelum dilahirkan di dunia. Allah turunkan kitab, Allah berikan Rasul, untuk supaya antara persumpahan ini tidak dilalaikan. Diingatkan, masih ada yang kafir. Ada yang mukmin. Terus kemudian sama, yang mukmin dengan yang kafir, yang sholat dengan yang tidak sholat, yang sholatnya seminggu sekali dengan sholat yang sehari 5 kali, yang sholatnya ibadahnya sakarepe dengan cara apapun, kemudian sama dengan kita yang sholatnya subuh kita harus keluar gelap-gelap, terus harus sama. Kalla thumma alfi kalla, tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi itu. Logika pun akan
menolak selain bahwa rahmat Allah itu selalu disebandingkan dengan sifat adilnya Allah. Jangan lupa Allah punya kasih sayang. Kasih sayangnya Allah 100. Baru 1 yang diturunkan di dunia ini. Maka sifat rahmat Allah itu dijejerkan dengan keadilan Allah. Maka Allah siapkan neraka. Allah akan siksa. Allah jadikan malaikat namanya malaikat Zabaniyah. Yang kalau semakin kita jerit, semakin kita nangis, malaikat itu puas sepuas-puasnya. Memang karakternya malaikat Zabaniyah adalah seneng ana wong jerit gitu loh. Nangis, tersiksa. Allah jadikan itu. Kenapa? Untuk keadilan. Bukan sekedar kasih sayang. Sudah kami ingatkan, sudah kami turunkan Rasul, sudah diberitakan banyaknya mubaligh, dai mengingatkan, tetap kafir, terus sama begitu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Allah mengatakan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ini kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari di mana disingkapkan betis dan mereka diperintahkan untuk sujud, maka mereka tidak mau, tidak bisa. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah, mata mereka tertunduk dengan penuh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu di dunia mereka diperintahkan untuk sujud dalam kondisi sehat, selamat. Yang dulunya mereka diperintahkan untuk sujud dan sholat dalam kondisi selamat, mereka menolak. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ketika mereka mengatakan apa tadi? Anggapan apa? Bahwa nanti kita akan sama, Allah tolak. Setelah Allah tolak, dengan merunut mengejar omongan mereka, maka Allah mengatakan, lihat nanti yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wa hum fala yastati'un. Tidak akan sama. Lihat nanti akibatnya, hari di mana ketika betis itu disingkap, hari kebangkitan, mereka akan merasakan sendiri perbedaan. Gak ada persamaan. Gak ada anggapan mereka bahwa mereka akan selamat, akan bahagia. Sebagaimana sekarang di dunia Abu Jahal, Abu Lahab, dengan kebahagiaannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan kepemimpinannya. Lihat, itu dunia. Allah sudah tetapkan ujian mereka dan mereka gagal, tidak mau beriman. Maka pada hari yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Akan dirasakan perbedaan itu secara langsung. Maka Allah mengatakan khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang-orang kafir itu penuh tertunduk dengan penuh hina di hari kebangkitan itu. Belum masuk neraka loh. Baru dibangkitkan sudah terasa perbedaan. Bagaimana kemudian mengatakan sama kami, minimal sama. Kalau bisa kami yang lebih tinggi, karena dulu di dunia kami juga tinggi. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita lihat pendapat-pendapat tentang makna ayat yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ayat yang ke 42. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain.
Kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, falyatu bisurakaihim yawma yuksufu an sakin liyasfa' li surakaihim. Kan pada ayat yang terakhir kita bahas, amlahum suraka falyatu bisurakaihim inkanu sadiqin. Ketika Allah ngejar, dari mana kok kamu punya keyakinan di atas hanya persangkaan saja, kemudian diucapkan kami nanti sama minimal. Kan di ayat yang terakhir apa? Allah mengatakan amlahum suraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Hendaknya datangkan sekutu itu. Kapan disuruh mendatangkan? Untuk apa? Sekutu itu didatangkan? Dijawab pada ayat yang ke-42-nya. Apa? Yauma yukshafu an sakin. Hari di mana kaki-kaki itu, betis-betis itu tersingkap. Hendaknya datangkan sekutu itu untuk memberi syafaat kepada sekutunya, untuk bisa selamat atau tidak selamat dari azab. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala masih melanjutkan ini. Kalau memang mereka punya sekutu yang menjamin nanti di akhirat sama dengan kaum muslimin, surga bareng, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, ya kan? Kalau memang itu sama, datangkan sekutu itu nanti datang menghadap Allah untuk bisa memberi syafaat kepada sekutunya. Ini pendapat yang pertama. Allah adil. Kalau memang kamu ada yang menjanjikan, mana, siapa? Apakah kamu punya janji dari Allah? Atau kamu punya pemimpin yang bertanggung jawab? Atau kamu punya sekutu? Datangkan. Maka kapan? Pemimpin yang akan bertanggung jawab, sekutu yang akan bertanggung jawab, suruh datang di yaumul hisab, menghadap Allah. Belao orang ini. Bisa enggak untuk bisa menyelamatkan azab? Tidak ada. Sebagaimana kita bacakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah? Apakah sekutu-sekutu itu memiliki izin dari Allah? Kalla thumma alfi kalla. Enggak ada. Yang akan bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mukmin yang beriman, yang beramal soleh bisa saling memberikan syafaat. Anak kepada orang tua nanti setelah hisab. Amal soleh bisa memberikan syafaat. Puasa dan tilawatil Quran. Apakah ada orang kafir kemudian bisa memberikan syafaat kepada orang kafir? La ilaha illa ant. Enggak, tidak akan ada pernah terjadi. Maka Allah mengatakan datangkan. Kapan? Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada pendapat ini secara bahasa. Orang kalau melihat sesuatu yang menakutkan, biasanya seperti ini nih. Mengangkat untuk maksud lari. Untuk maksud lari. Kenapa Allah mengatakan yauma yuksafu an saqin? Menggambarkan mengerikan hari dibangkitkan. Maka kepengin lari dia. Kepengin menghindari hisab. Maka dia menyingkap betisnya. Maksudnya siap-siapan bom Melayu. Pada saat itulah orang-orang kafir merasakan ternyata beda. Kami hina, kami akan tersiksa, kami akan disiksa. Maka di hari yang sangat menakutkan itu, datangkan sekutu mereka untuk bisa memberi syafaat agar bisa selamat. Itu orang-orang orientalis, orang-orang sekuler yang mengatakan agama itu sama. Yang mengulang Abu Jahal kayak apa? Mengajarkan sinkritisme, persamaan semua agama itu sama. Di surga nanti itu ada kaplingnya Nasrani, ada kaplingnya Yahudi, ada kaplingnya Muslim, bahkan mungkin bisa jadi ada kapling-kaplingnya yang lain. Ini dari mana?
Lihat Allah Subhanahu wa taala ngejar sampai menggambarkan hari kengerian itu dengan yauma yuksafu an syaqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Maka Allah menggambarkan disingkapkan betis itu, jangan dikira ini ada apa kok gambarannya disingkapkan betis. Orang-orang Arab yang menggunakan thawb atau antum kalau pakai sarung kira-kira bisa enggak melayu dengan tanpa disingkap? Diangkat sedikit gitu loh. Bisa enggak? Enggak, akan keserimbet. Akan susah payah jalannya, larinya kan. Maka ditarik sedikit untuk memudahkan lari. Itu menggambarkan ngerinya hari kiamat ketika kebangkitan. Kalau kita di sini biasa pakai sepatu, celana, tinggal melayu. Kalau ada sesuatu yang mengerikan, coba kalau antum pakai sarung, mesti akan ditarik ke atas sedikit, disingkap, melayu. Misal ketemu baung, mengerikan. Kita pakai sarung mesti kayak gini dulu, melayu, supaya larinya kenceng. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada pendapat yang kedua, qila ay uzkur yauma yuksafu an saqin. Allah Subhanahu wa taala maksudnya dengan ayat ini yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Itu dimaksudkan ingat kamu hari ketika orang menyingkap betisnya karena tadi untuk lari, maksudnya adalah hari ngerinya hari kiamat. Kamu akan merasakan perbedaan itu antara muslim dengan non-muslim, mukmin dengan non-mukmin. Kok bisa kamu mengatakan sama? Baru dibangkitkan saja merasakan perbedaan. Belum lagi ketemu nerakanya. Sudah ngeri. Maka kepengin lari. Maka yang dimaksudkan dengan yauma yukshafu an saqin, Allah cuma mengingatkan, ingat toh, kamu akan merasakan hari di mana kamu dibangkitkan, kamu ingin lari karena takut, mengerikan melihat hari kejadian itu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Qila, ini ada pendapat yang ketiga. Kapan orang-orang kafir itu akan merasakan perbedaan antara Islam dengan non-Islam, mukmin dengan non-mukmin, orang yang beribadah dengan tauhid dengan orang yang beribadah dengan syirik atau politeisme, banyak-banyaknya Tuhan. Kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ketika mengatakan qila, konon ada yang berpendapat tentang maksud ayat ini apa? Yuridu waqtal iqtirabil ajal wa dha'ful badan. Dimaksudkan dengan ayat ini adalah Allah mengingatkan bahkan perbedaan antara Islam dengan non-Islam, mukmin dengan non-mukmin adalah ketika sakratul maut. Itu sudah merasakan perbedaan. Malaikat mencabutnya dengan halus, dengan cabutnya dengan kasar. Ya ayyuhatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, irji'i ila rabbi ghadbanan. Pulanglah kamu ke Rabbmu dengan penuh dengan kemurkaannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah. Itu kalimatnya seperti itu nanti. Haditsnya ada, Qur'annya pun ada. Mencabutnya seperti antum kalau ada teko udah penuh, diginikan sedikit ada langsung cur, mudah keluarnya roh itu. Sementara kalau orang kafir, antum lihat ada kawat berduri isinya nyerongot anak benang wol teles ngelibet. Saya pernah menjelaskan ini, ada haditsnya waktu itu saya bacakan. Gelibet, nariknya kesusahan, tugel, sakit. Itu gambaran baru dalam kondisi pengambilan ruhnya saja, sakratul maut saja sudah beda. Kok bisa mengatakan kabeh mlebu surga? Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im.
Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun. Itu Allah kejar, marah itu. Hawanya, saya bacanya itu ketika membaca ayat ini suasana nggak bisa nerima gitu loh. Kok bisa? Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Baca surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq." Hari di mana betis itu bertemu dengan betis ketika gerakan orang sakratul maut. Betis kiri menempel ke betis kanan karena sakit. Wal taffatis saqu bis-saq, kan sama. Ayat ini mengatakan apa? Yauma yuksafu an saqin. Ketika tersingkap sakit, maka perbedaan mukmin dengan non mukmin, akibat iman dengan tidak iman, sejak itu masuk kuburannya lebih-lebih. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka anggapan ucapan yang mengatakan sama itu jauhlah api dari panggangnya. Menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin, mustahil, dan Allah tidak akan pernah berbuat itu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Hingga ada yang mengatakan qila kasyafal amru an saqihi. Semua itu akan terungkap perbedaan antara mukmin dengan non mukmin, kafir dengan non kafir, dari akibat amal-amal mereka di dunia ketika kebangkitan, ketika kematian, kiamat sughra maupun kiamat kubro, semuanya terjadi perbedaan. Tidak ada kemudian di sini masih enak, di sini baru kerasa. Di waktu sughra, ayo masih tetap enak. Sementara di kiamat kubro baru kerasa. Enggak. Jadi kalau digabungkan adalah apa? Baik kiamat sughra maupun kiamat kubro, ketika orang mati masing-masing secara pribadi-pribadi, sementara ketika kebersamaan, hancurnya alam semesta ini, semuanya Allah lakukan sama. Mukmin dengan cara Allah yang lembut sebagai bentuk balasan atas amal solehnya, sementara kafir Allah hancurkan dengan ketakutan, dengan kehinaan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, wajah-wajah yang penuh hitam menghitam, ketakutan yang amat sangat. Sementara ada yang wajahnya memutih, berseri-seri. Surat Ali Imran itu kan menggambarkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada pendapat yang lain yang berjauhan dari pendapat yang sebelumnya. Apa? Fa amma ma wuriya anna Allah yukshafu an saqihi fa innahu azza wa jal ya ta'ala. Ada yang berpendapat yauma yukshafu an saqihi, nanti di waktu Allah menghisab manusia, Allah akan menyingkap betisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menceritakan tentang sifat dirinya. Gitu loh. Allah punya tangan. Surat Al-Fat, yadullah fauqa aidihim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Surat Al-Qasas, semua akan binasa kecuali wajahnya. Allah menetapkan wajah. Fasna'il fulka bi'ayunina. Kami perintahkan kepada Nuh untuk bikin kapal bi'ayunina, dengan pengawasan mata kami. Allah mensifati dirinya punya mata.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis memasukkan kakinya ke dalam neraka, menggencet neraka ketika mereka mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan penghuni neraka? Adakah tambahan lagi neraka jaluk-jaluk untuk ditambahkan penghuninya? Maka Allah meletakkan kakinya sampai neraka itu mengatakan apa? Qat, cukup. Allah menyatakan dirinya punya kaki. Ini ada ayat menyatakan yauma yuksafu an saq wa yud'auna ila sujudi wa hum fala yastati'un. Allah menyatakan bahwa dirinya punya betis. Ya ta'ala Allahu anil at-ta'bid wal a'dha. Ada yang mengartikan seperti itu, wallahu a'lam. Tetapi pun seandainya ada yang mengartikan seperti itu, kita tidak boleh mentakyif. Bagaimana ya betisnya Allah? Bagaimana ya tangannya Allah? Bagaimanakah wajah Allah? Lah, Allah mensifati tentang dirinya, maka kita terima sebagaimana yang Dia tetapkan. Ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Itu surat Al-Isra ya kalau enggak salah. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah itu kikir, pelit, tangannya terbelenggu, enggak mau bagi, enggak mau infak. Allah mengatakan Ghullat aidihim, yang pelit itu mereka. Walu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat dengan ucapan itu. Bal yadahu mabsutatani, Allah membuka tangannya untuk Rahman Rahim. Bahkan orang non muslim pun diberi rezeki. Bagaimana kalau Allah dikatakan pelit? Wong Allah, orang non muslim mobilnya Mercedes Benz, sing muslim mana sing nganggo sepeda? Ayo. Maka Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani, tangan Allah itu terbuka. Allah mensifati tentang dirinya mempunyai tangan, tapi sudah. Karena kita Karena kita belum pernah melihat Allah dan tidak akan pernah melihat Allah di dunia, maka kita enggak boleh mempersamakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir, maka Dia zat Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Enggak boleh kita bertanya bagaimana ya kakinya Allah, betisnya Allah sih kayak apa? Walaupun ada yang berpendapat seperti itu. Hari di mana Allah menyingkap betisnya, marah, melihat orang-orang kafir, terus kowe nganggap sama, kayak gitu loh. Paham ya? Marah Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaannya. Karena apa? Keyakinan kamu sudah berbuat kufur, terus kemudian minta enak. Allah hanya kasih sayang kepada orang yang beriman, wa kana bil mu'minina rahima. Hanya nanti di akhirat Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang mukmin. Maka kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir penghuni neraka. Kemudian mereka mengatakan nanti kita sama. Ingat, yauma yuksafu an saqin. Hari di mana Allah menyingkap betisnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Qila, ini ada pendapat lagi, lanjut. Qila yuksafu an nuri azza wa jal. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyingkap cahayanya. Allah itu kan sekarang zat yang gaib dari kita. Maka yang tertampak ketika Nabi Allah Musa minta bertemu di Bukit Tursina, Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Allah, biarkan aku melihat kepadamu. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kamu lihat gunung itu aja, kalau muncul dari gunung itu sesuatu kamu akan melihat. Baru cahayanya saja jeglek Nabi Musa, pingsan. Maka Allah ketika menampakkan itu, yang tampak pertama adalah cahayanya.
Maka dalam hadis, saya tidak menghafalnya, tetapi saya pernah membacanya, bahwa cahaya itu kalau itu ditampakkan di dunia, ini kan yauma yukshafu an saqin, di mana? Di hari mahsyar, bukan di dunia. Dalam hadis, kalau itu ditampakkan di dunia, semua makhluk terbakar. Saking azimnya Allah Jalla wa'ala, maha besar dan kuasa, maha agungnya Allah. Baru cahayanya saja menghabisi, membakar semua makhluk langit dan bumi. Kalau itu dilakukan di dunia. Tapi nanti Allah yuksafu an saqin, yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Allah menyingkapkan cahayanya di hari itu. Ada yang berpendapat itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa ruya Abu Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menggambarkan ayat ini secara totalitas dengan pendapat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pendapat yang mengatakan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya di hari kebangkitan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksafu an nurin azimin yakhirruna lahu sujjada. Pada hari ini, pada hari Allah membangkitkan cahayanya yang agung, maka semua orang-orang mukmin itu sujud. Maka kan ayatnya ada yang mengatakan apa? Yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Maka ada orang yang enggak bisa sujud. Siapa? Munafik. Yang mengaku beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Itu enggak bisa sujud itu. Neger. Kayak anak balok kayak ada tiang yang menyangga di tengah. Kan orang bisa. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dijelaskan oleh hadisnya Abu Musa al-Ash'ari lagi, penjelasan yang lebih panjang, bahwa nanti orang-orang itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka diperintahkan untuk sujud atau diajak untuk bersujud ketika melihat Allah, maka mereka nggak bisa. Kenapa? Karena di dunia nggak sujud. Orang yang nggak sujud di dunia nggak akan sujud di akhirat. Orang itu apa? Nandure ora sholat ya karena orang bisa sholat. Gitu loh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini hadis ini menjelaskan firman Allah dalam tafsir surat yang lain, surat As-Saffat 22-23. Apa Allah mengatakan? Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkan orang-orang zalim dengan pasangannya dan tuhan-tuhannya. Tunjukkan untuk berjalan menuju neraka jahim bareng-bareng. Orang zalim, pasangan-pasangannya, konco-koncone, dan Tuhannya masing-masing. Yang selain beribadah kepada Allah akan blung nyeblung bareng-bareng maring neraka. Ini dalilnya ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana yaumul qiyamah muthila likulli qaumin ma kanu ya'buduna fid dunya fayadhhabu kullu qaumin ila ma kanu ya'buduna wa sayabqa ahlut tauhid fayuqulu lahum ma tantadhiruna wa qad dhahaba an-nas fayaquluna inna lana rabban kunna na'budu fid dunya walam narahu
saya potongkan hadits ini dulu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti masing-masing umat itu akan dibangkitkan bersama dengan Tuhannya masing-masing. Diwujudkan Tuhan yang dulu mereka sembah. Masing-masing kaum dari orang-orang kafir itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka disuruh pergi bareng-bareng. Masuklah kalian ke dalam neraka. Karena nyembahnya bukan selain Allah. Nyembahnya Tuhan patung, mungkin pedet, mungkin api, mungkin matahari. Maka didatangkan Tuhan-Tuhan itu yang telah disembah mereka. Dan Allah menyuruh, masuklah kalian ke dalam neraka. Maka bersama-sama masuk dalam neraka. Maka tadi saya mengatakan surat As-Saffat 22, 23 tadi, itu perintahnya. Fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan kepada mereka untuk berjalan kepada jalan satu-satunya untuk menuju neraka jahim. Bayangin, neraka Allah gunakan kata-kata sirat. Antum kan biasa dengar sirat untuk apa? Sirotol mustaqim, untuk menuju surga. Ada jalan yang lurus. Allah gunakan kata-kata sirat untuk neraka. Kenapa? Orang kafir satu-satunya tempat, tidak ada tempat lain kecuali neraka. Fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan kepada mereka untuk menuju satu-satunya jalan menuju neraka jahim. Sudah masuk semua. Ada satu kaum, ada satu golongan umat yang bertauhid. Orang melaku, nggak jalan, nggak melakukan untuk pergi bersama Tuhannya masing-masing. Ditanya, kenapa kamu nggak jalan? Ya Allah, dulu kami beribadah kepada Tuhan kami yang kami belum melihat. Ya kan? Kita belum lihat kan? Belum lihat kan? Allah. Maka ketika masing-masing kaum itu disuruh masuk neraka bersama Tuhannya, karena kan sudah ngeliat. Anak sing bentuknya kayak gini, wis ngerti oh iya ke wong gini. Ke Tuhan nyong ke. Anak sing bentuknya pedet. Wah ki pedete mangkat bareng-bareng. Anak sing bentuknya api lho ki. Mangkat bareng-bareng. Lah kita mau jalan kemana? Wong Tuhannya kayak apa ora weruh. Belum kita lihat, ya kan? Maka lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Ma tantazirun?" Kenapa kalian meninggalkan? Mengapa kamu menunggu? Wa qad dhahaban nas. Manusia sudah berjalan kok kamu belum? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, "Innalana rabban kunna na'buduhu fid dunya." Dulu kami punya Tuhan yang kami sembah di dunia, walam narah, dan kami belum lihat. Qala, maka Allah berkata, wa ta'rifunahu idza ra'aitumuhu, dan kamu nanti akan melihat, dan kamu akan lihat. Maka mereka mengatakan, na'am, iya, kami mau. Allah menawarkan, kamu nanti akan lihat, kamu akan tahu siapa Tuhanmu yang dulu kamu sembah. Maka mereka mengatakan, na'am, iya, kami akan melihat dan kami akan ingin mengetahuinya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Fa kaifa ta'rifunahu wa lam tarahu? Allah masih tanya lagi, bagaimana kamu tahu? Wong kamu belum pernah lihat. Kalau kamu disingkapkan, tadi kan ngomong, iya kami akan lihat dan kami akan mengetahuinya. Allah masih tanya, bagaimana kamu tahu? Wong kamu belum pernah lihat. Yang dilihat ini benar apa bukan gitu loh. Paham ya? Wong kita belum pernah lihat, ketika disingkapkan sesuatu, tuh yakin ini dari mana? Wong kamu belum pernah lihat. Sama seperti orang yang belum pernah lihat Nabi Muhammad. Selain sahabat itu belum pernah lihat Nabi Muhammad. Terus mimpi ketemu Nabi. Bagaimana yakin ini Nabi Muhammad, apa jin lagi ngaku-ngaku, lagi berbohong sama kita?
Maka kalau ada orang ngaku-ngaku mimpi Nabi Muhammad itu pertanyaannya ribu kali. Karena siapa yang akan menghakiminya? Ini benar apa enggak mimpinya? Gitu loh. Saya dulu pernah mendapatkan selebaran fotokopian biasanya. Syekh Ahmad penjaga makam Nabi Muhammad mimpi. Padahal dodolannya wong ahli fotokopi. Kalau yang mendapatkan ini difotokopi 100 kali disebarkan, maka nanti akan mendapatkan berkah. Ya kan dodolannya wong fotokopi. Ben pada fotokopi kabeh. Itu zaman tahun 2000-an itu. Awal. Dari mana? Dulu kalau ada orang ada tabiin mimpi Nabi Muhammad dipanggil sama sahabat, coba ceritakan Nabi Muhammad kayak apa dalam mimpimu. Itu caranya menghakiminya seperti itu. Orang yang sudah pernah tahu kan bisa betul. Salah kayak gitu loh. Lah setelah sahabat gak ada, kecuali orang itu betul-betul memahami sirah, kitab sirah Nabi Muhammad. Di antaranya bab tentang fisik Nabi Muhammad itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian kita pandai merangkai dalam bentuk imajinasi kita terhadap gambaran cerita tadi. Mungkin bisa mendekatkan kita untuk mengatakan ini Nabi Muhammad beneran. Kalau enggak pernah baca sirah, terus bagaimana tahu? Walaupun datangnya dalam bentuk yang alim, berjanggut putih, mengatakan ini itu. Iya, kalau enggak jin lagi ngaku-ngaku gimana? Maksudnya biar kita bikin bid'ah. Ada, saya pernah mendapatkan cerita potongan video seperti itu. Nabi Muhammad datang, kemudian mengatakan bacalah qul huwallahu 300 kali. Aduh, 300 kali baca qul huwallahu sing pan ngitung sapa? Waduh, kejelimet hitungannya ngulang maning. Aduh, selain tidak ada dalilnya, ngawur. Nah, maka Allah pun bertanya, bagaimana kamu tahu? Kamu belum pernah lihat. Apa jawabannya ahlut tauhid? Lihat ini. Yang tadi saya bacakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Apa kata orang-orang ahlut tauhid? Ketika dikatakan, bagaimana kamu tahu kalau itu Tuhanmu padahal kamu belum pernah lihat? Qalu innahu la syabih lahu. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Kalau dia beda dari makhluk, maka dialah Allah. Kan kita sudah pernah tahu makhluk, ya kan? Api kayak apa sudah pernah tahu. Pedet weruh. Isa manusia sudah tahu gambarannya kan? Sudah. Maka ketika ada muncul sesuatu yang belum pernah kita lihat, kata ahlu tauhid ini, dasarnya apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Begitu yang muncul tidak serupa, maka dialah Tuhan kami. Apa kata hadis ini? Dilanjutkan, maka ketika itu fayakshifu lahumul hijab fayanzuru ila Allah jalla wa ala fayakhiruna lahu sujjadan wa satabqa aqwamun zuhuruhum mithlu sayyasi al-baqar fayanzuru ila Allah azza wa jalla fayuriduna as-sujud fala yastati'un. Maka setelah mereka mengatakan Tuhan kami itu tidak ada yang serupa, Allah menyingkapkan penutup mata kita. Ini kita enggak ngelihat Allah karena Allah tutupi dengan rintangan yang Allah jadikan tidak kelihatan. Allah itu enggak kelihatan, tapi begitu nanti ini yang menutupi mata kita disingkap, Allah keton. Allah terlihat ketika semua orang kafir sudah masuk neraka, maka Allah akan menunjukkan kepada kaum mukminin. Maka terlihat, maka saat itulah sujud mengagungkan Allah. Tapi ada satu kaum yang tidak bisa apa-apa. Seolah-olah di belakang punggung mereka ada beton, ada tiang yang mengganjal, tidak bisa gerak. Itulah yang Allah firmankan dalam ayat ini.
Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika mereka untuk bersujud tidak bisa. Kenapa? Dulu di dunia tidak bersujud. Kalaupun bersujud riya, munafik. Kan ada ayatnya. Apa ayatnya? Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka males-malesan, kalau enggak kelihatan enggak sholat. Sholatnya hanya maghrib karena bersama-sama. Subuh angel, turu tuh enak, asar dolan dagangan enak. Maka sholat yang paling berat bagi orang munafik apa? Subuh dan asar. Afdhalus sholat, maaf, subuh dan isya. Afdhalus sholat ala munafik sholatul isya was subhi. Subuh dan isya enak buat tidur atau pagi masih tidur. Adapun yang maghrib asar kelihatan orang sih, maka mereka sholat tapi sholatnya malesan. Maka ketika mau sujud, karena bukan dari hatinya, ketika sujud kepada Allah di dunia gak bisa. Wa yud'auna ila sujudi, maka mereka diajak untuk bersujud mengagungkan Allah, fala yastati'un. Itu loh. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh hadis tadi. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Itu ditafsirkan oleh hadisnya Abu Musa al-Asy'ari, bahwa setiap umat nanti akan melihat Tuhannya kemudian masuk neraka bareng. Ana wong di mana hari itu sudah pada masuk dengan Tuhannya kok masih bertetap di tempatnya di mahsyar. Maka Allah bertanya, kenapa kamu? Oh, kami belum melihat Tuhan kami. Loh, kamu sudah melihat belum? Belum. Lah kalau melihat nanti paham ya? Paham. Loh, bagaimana kamu paham kalau dia belum kamu lihat? Yo, yang penting tidak serupa dengan manusia, dengan makhluk. Maka Allah bungkam. Maka kita disingkap, maka mereka sujud. Itulah tafsir surat apa? Al-Qalam ayat 41. Maka pada hari itu orang munafik, orang kafir sudah masuk neraka. Apakah sama dengan orang mukmin? Tidak. Orang mukmin melihat Allah sujud, nikmat yang paling agung adalah melihat Allah. Sementara saat orang-orang mukmin melihat Allah, ini orang kafir sudah neraka disitan. Bagaimana nanti kami sama dengan orang mukmin? Di neraka bakal sama, di surga sama-sama enak? Enggak, jawabannya adalah di ayat 41 ini. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis Umar bin Khattab yang ingin saya bacakan terakhir sebelum kita tutup. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah qama an-nas li rabbil alamin 40 aman syakhisatun absaruhum ila as-sama' hufatan uratan yuljimuhumul araq fala yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim 40 aman thumma yunadi munadin ayyuhan nas alaysa adlun min rabbikum alladhi khalaqakum wa sawwarakum wa ahyaakum wa amatukum thumma abadtum ghairuhu an yuwalla kulla qaumin ma tawallaw." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti manusia itu dikatakan di hari kiamat manusia akan berdiri kepada Allah di hari mahsyar 40 tahun. Mereka tertunduk ketakutan dalam kondisi telanjang kaki. Ada bahkan telanjang pakaian, bahkan ada yang terbenam oleh keringatnya. Allah tidak mengajak ngomong mereka, tidak melihat mereka. Hingga kemudian ada yang menyeru dari malaikat, "Wahai manusia, bukankah keadilan Rabb kalian yang telah menciptakan kalian
yang membentuk kalian, menghidupkan dan mematikan kalian, kemudian kalian menyembah kepada selain Allah? Maka mereka mengatakan na'am. Fayarfa'u kullu qaumin ma kanu ya'buduna min dunillahi fayattabi'unahu hatta yatafqiduhum ilan nar. Maka kemudian setiap umat itu akan bersama dengan Tuhan-Tuhan mereka untuk berjalan menuju neraka. Fayabqal muslimun wal munafiqun. Maka yang tertinggal saat itu tinggal orang mukmin dan munafik. Kenapa munafik disebutkan bersama mukmin duluan dalam cerita ini? Munafik zahirnya seperti orang Islam. Maka Allah akan hukum ini. Mereka akan masuk neraka di kerak paling bawah. Tapi caranya Allah, cara yang cerdas bahasa kitanya. Kono ngaku-ngaku sebagai mukmin. Maka tampaknya dikumpulkan bersama mukmin. Begitu yang mukmin bisa sujud, yang kafir munafik ini gak bisa apa-apa. Maka kemudian dilemparkan ke dalam neraka dengan masuk dalam posisi yang paling bawah. Di bawahnya orang kafir ahlul authan yang menyembah berhala. Di bawah kerak. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka kita lanjut. Fasayabqa wa yabqal muslimuna wal munafiqun. Maka tinggallah orang munafik dan orang muslim dan orang munafik. Fayuqalu lahum ala tadhhabun wa qad dhahaban nas. Kenapa kalian enggak berjalan seperti hadis tadi? Ya, seperti hadis yang tadi. Kenapa kamu jalan? Semua sudah berjalan. Maka fayaqulun hatta ya'ti rabbana. Enggak, kami tidak akan berjalan kecuali datang Rabb kami yang kami sembah. Fayuqalu lahum ata'rifunahu. Kamu sudah tahu? Fayaquluna in i'tarafa lana arafnahu. Kalau Tuhan kami muncul, kami akan mengenalnya. Kalau dia mengenalkan dirinya, kami akan mengenalnya. Karena di dunia kita belum pernah lihat. Maka penduduk ahli tauhid, orang muslim mengatakan in i'tarafa i'tarafna. Jika dia mengaku menunjukkan dirinya, kami akan mengenalnya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah, fa inda dzalika yakshufu an saqin. Maka pada saat itulah Allah membuka menyingkap betisnya, menyingkap fisiknya. Wa yatajalla lahum, maka Allah akan tampak pada mereka seluruhnya. Fayakhirru man kana ya'budu mukhlishan sajidan. Maka saat itu orang yang saat di dunianya sujud dengan ikhlas akan sujud. Wa yabqal munafiqun, tinggallah orang munafik. La yastati'una kana fi qulubihim kana fi dhuhruhim safasid fayadhhabu bihim ilan nar. Maka tinggallah orang munafik di punggung mereka seolah ada tiang yang menyangga hingga mereka tidak bisa sujud dan kemudian akhirnya ditarik, dilemparkan ke dalam neraka. Diungkap kemunafikannya oleh Allah di depan kaum muslimin. Diungkap kemunafikannya di depan kaum muslimin. Di saat orang-orang Islam sujud semuanya, tinggal orang ini. Lah kiye munafik ge. Nanti akan kelihatan siapa munafik-munafik itu. Maka setelah mereka tidak bisa sujud, maka diambil, dilemparkan ke dalam neraka menjadi penghuni paling bawah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baru satu ayat dari 41, niatnya 42 sekalian tapi enggak cukup waktu. Ada komentar, minggu depan mohon maaf saya ada pernikahan di Pekalongan untuk bisa diganti dengan yang lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sudah jelas sekali. Di situ saya tadi mengamati ada satu golongan yang tidak termasuk orang musyrik. Itu kok nggak masuk ke sana? Karena kalau saya lihat dari itu ada 3 golongan: kafir,
Muslim, mukmin ya, terus munafik. Ya. Musyrik nggak muncul. Barakallahu fiik. Nah, yang termasuk dalam golongan yang kafir itu, yang masuk golongan kafir yang pertama itu sudah ditujukan sirotol itu kan, masuk ke itu. Apakah musyrik itu masuk ke situ? Ya, dan kafir yang amal itu juga masuk ke situ, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesamaan Allah menyebutkan orang kafir itu cuma dua. Kafir dari kalangan ahlul kitab dan kafir dari kalangan musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kedua-duanya kafir. Maka berarti nanti maaf Nasrani, Yahudi dan semua agama yang selain ahlul kitab akan bareng-bareng bersama Tuhannya. Maka musyrikin bersama orang kafir. Karena kafir dan musyrik itu. Musyrik ya kafir, kafir ya musyrik. Kenapa orang dikatakan kafir? Karena dia berbuat syirik. Maka dia disebut orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan selain Allah namanya kafir. Berarti saya kurang memahamkan bahwa tadi dalam orang-orang kafir itu termasuk semua agama. Bukan hanya kafir umum, tapi juga kafir ahlul kitab. Maka semuanya satu golongan itu. Yang tahu Tuhannya mereka di dunia, maka mereka akan masuk bersama Tuhannya bersama dalam neraka. Kita kan belum pernah tahu Tuhan kita kayak apa. Kita mengibadahinya hanya melihat ciptaannya dan mengikuti petunjuknya. Maka kita nggak akan masuk bersama mereka. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang akan kita lihat dulu. Setelah dilihat baru masuk surga. Gitulah. Maksud ayat seperti itu. Jadi orang kafir ada dua. Kafir ahlul kitab maupun kafir ahlus syirki. Dari agama-agama selain Yahudi dan Nasrani, Pak. Seperti itu. Ada yang lain? Demikian karena tidak ada, kan gini sudah melampaui batas dari waktu yang sudah kita sepakati, masing-masing punya hajat, mohon maaf. Untuk pekan depan mohon maaf saya tidak bisa menyambungkan, mungkin ketemu di kesempatan berikutnya lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.